Halo teman-teman peternak, kembali lagi di channel ARP Bonsai dan Farm. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat perkembangan ayam KOB 2 calon indukan yang saat ini sudah berusia 2 bulan. Seperti kita ketahui bahwa impian bagi para peternak adalah punya indukan sendiri, menghasilkan DOC sendiri, sehingga dapat menghemat kos. Karena selain kita itu kos pembelian DOC, tentu banyak kos lain atau biaya-biaya lain yang kita bakal keluarkan. Contohnya di pembelian pakan, perawatan kandang, vitamin, vaksin dan sebagainya. Baik teman-teman, nah saat ini pada awalnya ayam 2 box atau lebih kurang 200 ekor saya satukan di ruangan ini ya, karena kemarin sudah mulai besar-besar, maka saya pisah menjadi 2 ruangan, 100 sebelah sini dan 100 di sebelah sana. Namun ketika memasuki usia 2 bulan, saya melihat bahwa karena ayamnya sudah mulai besar sehingga dia rebutan makannya, maka saya berinisiatif untuk memisah mereka. Kebetulan memang kandang indukan ini kemarin yang lama sudah diakhir ya, jadi ini sudah kita bersihkan ulang kandang indukannya, kita cangkul lagi alas kandangnya dari pasir, kemudian kita berikan probiotik ya, E4, kemudian juga sudah didisinfektan. Nah saat ini saya pilih yang betina itu lebih banyak daripada yang jantannya, untuk harapan saya nanti ketika ayam ini sudah dipisah-pisah, setiap sekat ini lebih kurang 20 ekor ya. Nanti ini bakal kita seleksi lagi ketika nanti ayamnya sudah agak besaran sedikit atau kira-kira umur 3 bulan 4 bulan. Dan di sini juga dapat kita lihat bahwa walaupun sudah kelihatan mana yang jantan dan betina, tapi kadang-kadang bisa berubah ya, kadang-kadang bisa berubah. Jadi yang betina taunya pas besar itu menjadi jantan kadang-kadang, tapi kemungkinannya kecil barangkali teman-teman. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin memelihara indukan untuk menghasilkan telur ataupun DOC dengan tetasan sendiri, bagi saya ya yang masih peternak skala rumahan, ini sebenarnya memang agak berat ya. Jadi saya berpikir mending kita main di pembesaran aja, nggak repot ya. Kalau pembesaran itu kita beli DOC, siapkan pakannya, tunggu waktu masuk hitungan bobotnya, kita lepas, kita jual, terus beli DOC lagi. Tapi kalau indukan ini teman-teman, yang pertama kita harus memang belajar ya cara pembesarannya, kemudian butuh waktu dan proses ya. Pertama, proses pembesarannya itu ya paling cepat dia bertelur di usia 4 bulan. Artinya selama 4 bulan kita tentu banyak pengeluaran kos di pakan ya, pakan, vitamin, vaksin ya, sampai dia menghasilkan telur. Kemudian biasanya kalau saya setelah nanti dia mulai bertelur, maka telur itu tidak langsung ditetaskan, karena biasanya kalau baru mulai bertelur, telurnya masih kecil-kecil.
dan itu juga karena indukan juga masih muda, jadi kita tunggu sampai berat telur minimal 40 gram baru kita tetaskan. Kemudian juga teman-teman, untuk persiapan indukan ini pakannya juga nggak bisa sembarangan. Memang kalau untuk calon indukan yang menghasilkan telur dan DOC, kita perlakukan istimewa. Jadi makannya memang betul-betul istimewa, kita jaga faktor vitamin dan gizinya ya. Kita sesuaikan standar yang sudah kita ketahui dari peternak-peternak lain maupun dari ilmu-ilmu yang kita dapat dari balai penelitian misalnya. Artinya memang untuk main di pembesaran itu lebih gampang kalau menurut saya ya. Kalau di indukan ini kita harus menunggu dulu sampai paling tidak butuh waktu 5 bulan atau 6 bulan baru dia menghasilkan lagi. Tetapi ketika dia sudah mulai bertelur, kemudian bisa ditetaskan, apalagi nanti tingkat fertilitasnya tinggi, nah nanti dia akan menjadi mesin ATM bagi para peternak. Dan untuk saya yang masih skala rumahan, saya kira dari 2 box DOC waktu itu saya beli, ini kebetulan yang dapat betinanya itu sekitar 100-an, jadi artinya 50-50. Nah, maka yang teman-teman pasti bertanya, kan betinanya kan cuma 100, berarti ada 100 lagi yang jantan. Tentu tidak semua jantannya kita ambil teman-teman, jadi jantannya itu kita ambil saja 1 berbanding 5. Misalnya betinanya 100, berarti jantannya paling enggak cuma 20 ekor ya. Begitu juga nanti ketika sisa-sisa jantan yang enggak kepake ya dapat kita lelang teman-teman, jadi kita jual. Anggaplah itu sebagai modal pembeli DOC. Jadi sisa-sisa jantan yang nggak kita pakai itu kita jual, uangnya itu anggaplah untuk pembeli DOC sampai kita mendapatkan indukan. Teman-teman sekalian, demikianlah video kita kali ini. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga video ini menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam peternakan Indonesia, salam sukses bersama.